Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhamidah Alianti, NIM belakang 100 dari Tetris IPA IAIN Salatiga. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai problema pendidikan multikultural di Indonesia. Problema pendidikan multikultural di Indonesia dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu ada keragaman identitas budaya daerah, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah, kurang kokohnya nasionalisme, fanatisme sempit, konflik kesatuan nasional dan multikultural, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya, keberpihakan yang salah dari media massa khususnya televisi swasta dalam memberitakan peristiwa. Ada juga problem penyakit budaya, ada prasangka, stereotip, etnosentrisme, rasisme, diskriminasi, dan scapegoating. Nah, yang pertama, dari problem pendidikan multikultural di Indonesia ada keragaman identitas budaya. Nah, ini daerah memperkaya khasanah budaya dan menjadi model yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Terus ada pergeseran kekuasaan di pusat ke daerah. Pergeseran ini dari pusat ke daerah sebagai sebuah kekayaan bangsa tidak dapat membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keberagamannya. Kebudayaan ini diatur oleh kebijakan pusat, tidak dapat diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Selanjutnya ada kurang kokohnya nasionalisme. Nasionalisme ini perlu ditegakkan, namun dengan cara-cara yang edukatif, persuasif, dan manusiawi, bukan dengan pengerahan kekuatan. Nah, dari situ pendidikan multikultural dapat menjadi jalan untuk memperkokoh nasionalisme dalam koridor keragaman bangsa yang majemuk. Selanjutnya ada fanatisme sempit. Nah, dalam artian luas, fanatisme diartikan memang diperlukan, namun yang salah adalah fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi. Nah, pendidikan multikultural memiliki peran yang penting sebagai wahana peredam fanatisme sempit, karena di dalam pendidikan multikultural terkandung ajaran untuk menghargai seseorang atau kelompok lain walaupun berbeda suku, agama, ras, maupun golongan. Selanjutnya ada konflik kesatuan nasional dan kultural. Nah, seperti contoh di Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Nah, di sini ketika kebijakan penjagaan stabilitas nasional berubah menjadi tekanan yang pengerahan kekuatan bersenjata. Hal tersebut justru menimbulkan perasaan antisipasi terhadap kekuasaan pusat yang tentunya hal tersebut bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Selanjutnya ada kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Tekanan ekonomi memaksa orang untuk bertindak disruptif. Berangkat dari hal tersebut, pendidikan multikultural diharapkan dapat mendidik seseorang untuk berperilaku menurut aturan yang berlaku, dapat mengajarkan perbedaan-perbedaan yang dijumpai di masyarakat, seperti perlunya untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, tidak peduli dari lapisan mana seseorang itu berasal. Yang terakhir, ada keberpihakan yang salah dari media massa, khususnya televisi swasta dalam memberitakan peristiwa. Seperti contoh, kasus perselingkuhan artis dengan oknum pejabat pemerintah yang banyak dilansir media massa dan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal baik dari segi hukuman maupun sanksi kemasyarakatan. Maka hal ini dapat menumbuhkan budaya baru yang merusak nilai-nilai yang bertentangan dengan budaya ketemuran. Menurut Hasanah 2011 mengemukakan beberapa masalah utama pendidikan di Indonesia, diantaranya ada mahalnya biaya pendidikan, rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan, ketidakjelasan tujuan pendidikan, ketidakserasian kurikulum, ketiadaan tenaga pendidik yang tepat dan cakap, adanya pengukuran yang salah ukur. Selain itu ada problem penyakit budaya. Yang pertama ada prasangka. Prasangka merupakan salah satu perintangan atau hambatan bagi kegiatan komunikasi karena orang yang berprasangka sudah bersikap curiga dan menentang di awal. Yang kedua ada stereotip. Stereotip merupakan pemberian sifat tertentu terhadap seseorang yang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif hanya karena dia berasal dari kelompok yang lain atau berbeda. Yang
ketiga ada etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar kebudayaannya sendiri. Yang keempat ada rasisme atau biasa disebut ras. Sebagai konsep ilmiah digunakan bagi penggolongan manusia. Ada 4 jenis, yaitu ada Eropa, Afrika, Mongol, dan Amerika. Di dalam ras ini memiliki konsep yang kita kenal lebih mengarah pada konsep kultural dan merupakan kategori sosial, bukannya biologis. Yang kelima ada diskriminasi. Tindakan diskriminasi biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki prasangka kuat akibat tekanan tertentu, misal tekanan budaya, adat istiadat, kebiasaan, maupun hukum. Diskriminasi merupakan tindakan yang membeda-bedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya. Yang keenam atau terakhir, kambing hitam atau scapegoating. Nah, di sini ada contoh ketika terjadi depresi ekonomi di Jerman, Hitler mengkambing hitamkan orang Yahudi sebagai penyebab rusaknya sistem politik dan ekonomi negara itu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.